Apakah Anda ingin memulai investasi di pasar modal, tapi bingung dengan berbagai pilihan yang ada? Saham, obligasi, reksadana, mana yang harus dipilih? Apa sih sebenarnya instrumen pasar modal itu? Dan bagaimana cara memilih yang tepat? Jangan khawatir, di video kali ini, saya akan menjelaskan semuanya, supaya Anda bisa mulai berinvestasi dengan lebih percaya diri. Banyak orang yang ingin memulai investasi di pasar modal, tetapi sering merasa kebingungan dengan pilihan yang ada. Saham, obligasi, reksadana, ETF, semua terdengar mengintimidasi. Apalagi jika Anda baru pertama kali mendengarnya. Bagaimana Anda tahu mana yang cocok untuk Anda? Bagaimana jika memilih yang salah dan berisiko kehilangan uang? Nah, masalahnya, banyak pemula tidak tahu perbedaan antara instrumen-instrumen ini, atau bahkan takut berinvestasi sama sekali. Padahal, pasar modal menawarkan berbagai instrumen yang bisa disesuaikan dengan tujuan keuangan dan profil risiko Anda. Jadi mari kita cari tahu lebih dalam. Untuk memulai, mari kita bahas beberapa instrumen pasar modal yang paling umum dan banyak digunakan, serta bagaimana cara memilihnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Pertama, mari kita mulai dengan saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas perusahaan. Ketika Anda membeli saham, Anda memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Keuntungannya, jika perusahaan tumbuh dan berkembang, nilai saham Anda juga akan meningkat. Selain itu, perusahaan juga bisa memberikan dividen, yang merupakan pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Namun, saham juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Harganya bisa berfluktuasi secara tajam dalam waktu singkat, tergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Saham sangat cocok bagi Anda yang memiliki toleransi risiko tinggi dan siap menghadapi volatilitas jangka pendek. Jika Anda ingin potensi keuntungan besar, saham bisa jadi pilihan yang menarik. Selanjutnya, ada obligasi. Jika saham adalah investasi di dalam ekuitas perusahaan, obligasi adalah investasi dalam utang. Ketika Anda membeli obligasi, Anda seolah-olah meminjamkan uang kepada pemerintah atau perusahaan, dan mereka berjanji untuk membayar kembali pinjaman Anda dengan bunga pada waktu yang telah ditentukan. Obligasi lebih stabil dibandingkan saham, karena risikonya lebih rendah. Namun, potensi keuntungannya juga tidak sebesar saham. Obligasi cocok bagi Anda yang menginginkan penghasilan tetap, dan lebih mengutamakan keamanan. Jika Anda mencari pendapatan pasif yang stabil, obligasi bisa menjadi pilihan yang tepat. Reksadana. Jika Anda pemula dan tidak ingin repot memilih saham atau obligasi satu persatu, maka reksadana bisa menjadi solusi yang sangat baik. Reksadana adalah wadah yang mengumpulkan dana dari banyak investor, untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi profesional. Dana tersebut akan diinvestasikan dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang, tergantung jenis reksadana yang Anda pilih. Keuntungannya adalah, Anda bisa mendapatkan diversifikasi investasi tanpa harus memilih instrumen secara langsung. Dengan begitu, risiko Anda lebih tersebar, yang membuat reksadana lebih aman untuk pemula. Reksadana cocok bagi Anda yang ingin berinvestasi, tanpa harus mempelajari semua detail teknisnya. Exchange Traded Funds, atau ETF. Selain reksadana, ada juga ETF atau Exchange Traded Funds, yang sering disebut-sebut sebagai investasi yang mudah dan murah. ETF adalah kumpulan saham atau obligasi yang diperdagangkan di bursa, seperti saham biasa. Keuntungannya, ETF memungkinkan Anda untuk memiliki portofolio yang terdiversifikasi, tapi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan reksadana, karena biasanya tidak ada biaya manajer investasi. ETF cocok bagi Anda yang ingin diversifikasi investasi, sesuai dengan biaya yang efisien. Derivatif dan instrumen lainnya. Bagi investor yang lebih berpengalaman, ada juga instrumen seperti opsi dan futures, yang memungkinkan untuk berinvestasi berdasarkan kontrak yang lebih kompleks. Namun, instrumen ini memiliki risiko yang jauh lebih besar, sehingga lebih cocok untuk investor yang berpengalaman. Jadi, bagaimana memilih instrumen yang tepat? Setiap instrumen memiliki kelebihan dan kekurangan, dan sangat penting untuk mempertimbangkan tujuan investasi dan profil risiko Anda. Jika Anda ingin pertumbuhan yang cepat dan siap menghadapi risiko, saham bisa jadi pilihan. Namun, jika Anda lebih mencari keamanan dan pendapatan tetap, obligasi bisa lebih cocok. Jika Anda ingin yang lebih praktis dan aman, coba reksadana atau ETF. Yang terpenting adalah tidak menaruh semua uang Anda pada satu instrumen. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko dan memastikan portofolio investasi yang lebih stabil.
Jadi, sekarang Anda sudah lebih paham tentang berbagai instrumen pasar modal, dan bagaimana memilih yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko Anda. Ingat, berinvestasi bukanlah hal yang rumit, asalkan Anda tahu instrumennya dengan baik. Mulailah dari yang kecil, belajar secara bertahap, dan konsisten dalam berinvestasi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk tips investasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.